Berani melangkah untuk melakukan perjalanan adalah sebuah permulaan yang baik. Dari situ, kita bisa belajar banyak hal yang belum tentu didapatkan di bangku formal pendidikan. Sebagian orang memilih untuk melakukan perjalanan yang memudahkan. Namun sebagian lagi memilih untuk melakukan perjalanan yang penuh dengan tantangan. Saya sendiri adalah orang yang suka melakukan perjalanan dengan tantangan. Maka pada malam hari itu berangkatlah saya dari Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, menuju ke daerah Cawang di Jakarta Timur, lebih tepatnya di sekitar halte bus Transjakarta Cawang Sentral. Di sini banyak sekali travel-travel yang menyediakan jasa antar jemput dari Jakarta ke berbagai tujuan di kota yang ada di Pulau Jawa. Dengan menggunakan bus antar kota yang menjadi primadona warga Jawa Barat, lantas kemanakah saya malam itu akan pergi? Ya, jawabannya adalah Garut, sebuah daerah yang memiliki pesona alam yang sangat menarik. Esok pagi pun tiba. Oh iya, sebelum dilanjutkan, saya ingin memberitahu bahwasanya dalam perjalanan kali ini saya nggak sendirian loh. Akan tetapi, saya juga ditemani oleh 2 orang yang nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Karena tempat kami menginap tak jauh dari pasar, maka kami pun pergi ke pasar untuk membeli berbagai keperluan yang akan digunakan sebagai bekal atau logistik di perjalanan nanti. Tak lupa kami juga melakukan sarapan sebagai pondasi awal sebelum melakukan perjalanan. Setelahnya, kami kembali ke penginapan, packing barang, dan bersiap untuk menuju ke tujuan berikutnya. Sebagai informasi, kami akan mendaki Gunung Papandayan yang ada di depan sana. Oh iya, buat kalian yang pengen pergi ke Papandayan, Cikuray, Guntur, dan wisata Garut lainnya, bisa banget nih calling Papandayan Travel dan Informasi. Media sosialnya lengkap ya, ada Instagram, TikTok, dan Facebook. Di situ juga terdapat nomor HP yang bisa kalian hubungi. Menurutku ini travel yang sangat worth it karena dengan harga murah kalian bisa mendapatkan berbagai layanan fasilitas yang ditawarkan oleh Papandayan Travel. Di antaranya antar jemput, kemudian penginapan, dan pembayaran di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang aku ucapkan dari Pos 3 Gunung Papandayan. Hari ini aku sama 2 teman aku insya Allah akan melaksanakan ziarah MDPL ke Gunung Papandayan yang berada di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Ini agak anomali ya, Pos 3 tapi masih banyak mobil, dan Pos 3 ini pos lapor gitu buat yang mau ngecamp. Oke, untuk lokasi gunungnya itu ada di belakangku sana, Gunung Papandayan ya. Yang ringan-ringan aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menikmati alam dengan bagus. Oke, saatnya kita kenalan sama personil ziarah MDPL kali ini. Ini namanya siapa? Jaji. Namanya jadi orang-orang pada ngiranya beliau ini mirip sama Furby. Tiba-tiba dimasukin, nggak bohong kok. Hai, Kali ini siapa? Riri. Oke, nanti seterusnya akan dipanggil Riri, kalau ini dipanggil Jaji. Jaji, mana Jaji? Jaji adalah pendaki. Ian adalah pegawai kantor. Cici adalah anak rumahan. Let's go.
Riri adalah pendaki culture. Sejauh apapun perjalanan, jangan sampai melupakan kewajiban. Setelahnya, kami pun makan siang dan bersiap untuk menuju ke gerbang pendakian Gunung Papandayan. Tak lupa bagi saya untuk menggunakan sunscreen karena pendakian kali ini dilakukan di siang hari. Ini nggak di-endorse ya teman-teman. Sebelum memulai pendakian, mari kita berdoa agar diberikan keselamatan pada saat mendaki, pada saat turun, dan sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Berdoa dimulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Papandayan, let's go! Setelah sedikit berselebrasi, pendakian pun dimulai. Mungkin dari kalian akan ada yang bertanya, kenapa ke Papandayan bawa carrier? Emang mau ngecamp? Atau kenapa teman ke Papandayannya cewek semua? Emang gak ada teman cowok? Oke, saya jawab ya. Jawaban dari pertanyaan pertama adalah iya. Kami bertiga akan ngecamp. Saya tahu akhir-akhir ini memang banyak sekali berseliweran di media sosial tentang fenomena pendaki tektok ke berbagai gunung termasuk Papandayan. Bagi saya pribadi, saya lebih suka menikmati pendakian dengan cara yang santai atau tidak terburu-buru. Ingat, lebih suka bukan berarti benci ya. Yang mau tektok silahkan, yang mau ngecamp juga silahkan. Asal tidak melupakan poin terpenting, yaitu pengetahuan dan persiapan untuk bertamu ke alam. Bagi saya, dengan mendaki santai, saya bisa punya lebih banyak waktu untuk mentadaburi alam ciptaannya. Di samping memang akan ada cerita di setiap langkah yang saya lakukan selama pendakian. Sampai di pos 5 ketinggian 2045 mdpl. Di sini ada toilet ya. Tuh di sebelah sana kedengeran suara telolet. Kasuri. Jawaban dari pertanyaan kedua juga iya. Untuk pendakian kali ini, teman saya cewek semua. Sadar atau enggak, semakin bertambahnya usia, maka circle pertemanan akan semakin mengecil. Bukan berarti saya nggak punya teman cowok ya, banyak, tapi belum nemu nih waktu yang pas buat kita bertualang bersama. Perjalanan terakhir saya bersama teman cowok adalah ketika saya bertualang ke Lampung dan Palembang beberapa bulan lalu. Sampai di pos 6, ketinggian 2152 mdpl. Seperti biasa ada gazebo sama toilet. Pemandangan masih kayak gini ya. Hutan kapur. Ya kayak gini lah pokoknya. Nggak kayak gunung pada umumnya ya, yang kalau kita mau lihat kawah tuh harus ke puncak dulu. Di Papandayan justru setelah pos 6 kita bisa langsung lihat kawah, bahkan bisa dilewatin sama motor nih. Itu dia kawahnya lor, yang ada keluar asap-asapnya gitu, belerang ya. Nanti dari sini kita harus jalan ke sono, terus menyusuri pengguban yang di sana tuh. Seperti halnya kawah gunung pada umumnya, di Papandayan juga kecium aroma belerang yang keluar dari situ tuh.
Oke lur, kita udah sampai di pos 7 ketinggian 2185 mdpl. Habis ini nggak tahu nih, bingung antara mau ke hutan mati atau ke tanjakan Omon. Kalau rencana awal sih dari sini nanti mau ke tanjakan Omon, jadi campnya di Gober Hoet. Habis itu besok ke Pondok Saladah, turun ke hutan mati, sini lagi. Cuman nggak tahu nanti apakah setelah pos 7 akan ke hutan mati yang jalurnya jauh lebih enak. Ya lihat aja ya. Seperti biasa ada warung, bahkan di sini lebih banyak. Ada toilet, ada gardu pandang juga. Ini dia pertigaan yang kalau misal ke kiri itu ke hutan mati, ke kanan ke Gober Hoet, Pondok Saladah, Edelweiss. Nah, karena kita mau camping, jadi harus ke sini ya. Khusus yang camping belok kanan. Wah, ini kayaknya drill naik gunung ini. Kalau tadi kan kayaknya wisata, kali ini naik gunung beneran. Siap nggak? Siap. Oke. Salah, mana ada siap tangan kiri. Nah, gitu. Aja ya, gunung di Indonesia masih banyak sampah. Tuh, siapapun orangnya yang datang ke gunung itu jangan lupa sampahnya dibawa pulang ya lur. Jangan dikotorin, kan udah bagus-bagus kayak gini. Tanjakan Omon, ketinggian 2259 mdpl. Siap, Riri? Mantap. Siap nggak? Siap gak siap? Siap. Mau yang mana? Kanan kiri. Wah, Kanan kiri. Mau ekstrim nggak? Kiri aja, kiri. Di sini ada persimpangan jalur terjal sama jalur normal. Kalau jalur terjal itu ke sini. Emang bisa kelihatan sih. Langsung nanjak terjal gitu. Ini kalau normal ke sini. Tapi karena aku orang normal jadi aku pilih yang terjal aja. Dadah, hati-hati ya. Oke, kita udah sampai di Gober Hoet. Di sini pos 9 ya. Ada warung, lumayan banyak, ada toilet, kalau kita makan pizza ada ya? Kagak lah. apa lagi nih? Kayak musola. Terus kalau ke Pondok Saladah ke sono. Di sini ketinggian 2280. Tapi dekat sih. Pas Salada, lanjut aja Oi. Nomor 1. Maaf. Lanjut aja ke Pondok Saladah. Kan kita omong nih, kita nggak berharap Ya. sini sih. Oh, ya udah kalau 4 kilo ya? ke Pondok Saladah nggak apa-apa. Campnya di sono aja ya. Bisa kan? Di mananya ya kan? Situ ya. Kalau di sini tuh di sono tuh. Cuman kayaknya jarang sih. Sini orang buat sunrise. Oh, di atas itu. Ya di atas itu tadi. Gimana? Turun dari Saladak turun ke sini, atau misal dari Saladak kelihatan ya. Awalnya kami berencana untuk ke camp di pos 9 atau Gober Hoet. Akan tetapi setelah berdiskusi, akhirnya kami memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan dan mendirikan tenda serta bermalam di pos 10 atau Pondok Saladah. Ini dia Pondok Saladah pos 10, ketinggian 2311.
ramai pendaki ya. Nah, di sini ada peringatan babi hutan. Jadi sesampainya di Pondok Saladah itu wajib laporan ya buat yang mau camping dengan menunjukkan bukti registrasi berupa tiket ini. Setelah itu baru deh cari area buat camping. Jadi dapat himbauan juga di sini tuh rawan ada babi hutan, jadi banyak babi. Jadi ya sebisa mungkin jangan banyak-banyak bawa makanan yang bisa mengundang babi gitulah. Dan kalau bisa usahakan bawa kamper untuk menghindari serangan babi hutan. Begitu? Oke, saatnya mencari lapak buat camping. Pondok Saladah adalah tempat terakhir yang bisa didatangi oleh para pendaki di Gunung Papandayan. Tempat seperti Tegal Alun, Tegal Panjang, dan lainnya merupakan kawasan konservatif cagar alam yang dilarang dimasuki oleh manusia tanpa izin resmi. Bagi siapa saja yang melanggar, maka pasti akan dikenai sanksi. Jadi, batas aman pendakian untuk Gunung Papandayan hanya sampai Pondok Saladah saja ya, dengan ketinggian sekitar 2300 mdpl. Disinilah kami akan mendirikan tenda dan bermalam. Oke lur, sekarang jam setengah 6 sore ya. Udah sampai di camp area Pondok Saladah. Tadi sekitaran jam setengah 5 mungkin ya. Terus kami mendirikan tenda. Habis itu ya rapi-rapihin peralatan dan perlengkapan juga. Dan sekarang lagi masak. Seperti biasa, kalau camping sama saya insya Allah makannya MBG, jadi nggak mie mulu ya. Ini lagi bikin nasi. Ini dia nasinya biasa. Nah, ini nanti ada goreng tahu, ada kompor lagi ya. Sengaja memang bawa kompor 2 biar apa? Biar yang satu bisa dipakai buat masak nasi, satunya dipakai buat masak sayur atau yang lain. Nah, ini dia nih sayurnya udah nyampe. Sambil tadi bikin apa sih ini namanya? Jahe buat anget-anget. Sunrise tapi kehalang. Berada di alam bebas bukan berarti kami tidak makan makanan yang bergizi. Justru di tempat seperti gunung inilah tenaga yang kami butuhkan jauh lebih besar dan lebih banyak. Maka dari itu asupan yang masuk pun tidak boleh sembarangan. Kami memasak dan makan malam dengan lahap. Setelahnya, karena di tempat seperti ini tidak ada sinyal internet, maka kami pun saling bertukar pendapat dan bertukar cerita. Sebelum akhirnya kami terlelap masing-masing dan bangun esok pagi untuk summit attack. Selamat pagi. Halo lor. Sekarang jam 5.20 ya. Sebetulnya udah bangun dari jam 4-an tadi, cuman karena dingin banget, biasalah. Hanya tidur lagi, nyoba dan kebangun lagi. Terus siap-siap, ada kebutuhan ke toilet, cuci muka, sikat gigi dan lain sebagainya. Ini kami mau mencoba berburu summit ya ke pos 9 atau Goberhut. Katanya di situ spot terbaik buat melihat sunrise. Semoga sih masih ada ya, meskipun ini udah agak lumayan terang. Oke, saatnya berangkat. Oke, sebelum berangkat summit, marilah kita berdoa mulai.
Doa takkan pernah selesai. Papandayan. Let's go. Let's Oke, sekarang udah sampai lagi di pos 9 camp area Ago Berhut ya. Kayaknya udah telat sih mau dapetin sunrise, cuma tadi sempat berhenti sebentar di salah satu spot yang kayaknya bagus banget. Oke, nggak apa-apa lah, kita lihat apa adanya yang ada di sini. Kalau ini dia sunrise point dari Gunung Papandayan. Ramai banget ini orang-orang. Ada yang nerbangin drone juga tuh. Nah, di sebelah sana tampak menjulang puncak Gunung Cikuray. Nanti kapan-kapan ke sana lah. Ini Gunung Papandayan, area yang nggak boleh dimasuki oleh pendaki karena statusnya sebagai cagar alam. Jadi batas pendaki itu sampai di pos 10 alias Pondok Saladah. Setelah summit attack kurang lebih 10 menit dari camp Pondok Saladah, kami pun tiba kembali di pos 9 Guberhut. Di sini merupakan tempat untuk melihat sunrise terbaik dari Gunung Papandayan. Alhamdulillah, pada saat pagi itu cuaca sangat mendukung. Meski agak sedikit berawan, akan tetapi sunrise yang kami saksikan pada saat itu alhamdulillah sangat memuaskan. Masya Allah, sungguh betapa indahnya ciptaanmu, wahai Zat yang Maha Pencipta lagi Maha Agung. Setelah puas melihat sunrise, kami pun kembali ke camp Pondok Saladah untuk bongkar tenda dan memasak untuk sarapan. Jam setengah 8 kita udah bongkar tenda, cuma belum beres-beres sama ngabisin sisa makanan. Seperti biasa saya masak nasi, Riri masak sayur. Setelah sarapan, tak ada lagi kegiatan yang kami lakukan selain packing untuk persiapan turun. Namun sebelum itu kami sempatkan untuk mampir ke warung yang ada di Pondok Saladah. Nggak tahu benar nggak tahu salah ya yang kata rekomendasi Firsa Besari. Kasih cilok. Biasa aja. Ya, cilok aja. Sekarang cilok. Tapi dalamnya pedes deh. Coba nggak? Boleh. Nyobain cilok yang ada di Pondok Saladah. Karena kemarin barusan ngeliat videonya Bung Firsa ya. Katanya enak, nggak tahu. Bismillah. Ya, biasa sih. Cilok pada umumnya. Oke. Sebelum kita turun, mari kita berdoa agar diberi keselamatan. Berdoa mulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Apa ini? Mau kayak gini nggak? Kayak gini lagi nggak usah. Yaudah. Ayo. Turun Papandayan. Apaan sih nggak jelas? 9.30 kita jalan turun
dari Pondok Salada, nanti mampir ke hutan mati dulu. Dari masih jauh nggak? Udah di situ nih. Oke, sekarang udah sampai di kawasan hutan mati Gunung Papandayan. Oke, akhirnya udah sampai lagi di parkiran. Mantep guys. Ya setelah tadi jalan jam setengah 9, sekarang jam 11, berarti berapa jam? 2 jam. 2 jam setengah lah perjalanan turun karena santai dan banyak berhenti sama banyak foto-foto. Tapi oke. Ini mau balik lagi ke pos 3 buat laporan sama ngasih sampah. Jadi kemanapun tujuan gunungnya tetap bawa turun sampahmu ya. Jadi setelah turun tetap wajib ke sini ya, ke pos 3 untuk laporan sama bawa turun sampah. Sampah bisa taruh di sini teman-teman, nanti ada yang beresin. Kalau misal penuh ya, ini juga masih ada kosong. Nanti aja sama. Gimana rasanya? Seru. Oh iya. Oh, ini mobil jemputannya udah datang. Mungkin definisi trek minimal view maksimal layak didapatkan oleh Gunung Papandayan. Walaupun menurut saya pribadi, setiap gunung memiliki pesonanya tersendiri. Namun jika melihat Papandayan, semuanya seolah tersaji menjadi satu. Gunung ini ramah untuk semua kalangan, baik pemula maupun pro player, tua maupun muda, anak-anak maupun orang dewasa. Meski sudah dikelola dengan begitu baiknya, tetap saja alam harus kita jaga kelestariannya. Jangan kotori gunung dengan sampah sekecil apapun, karena kita tak akan pernah tahu kapan alam akan memberi jawaban. Tugas kita hanya menjaganya agar tetap asri sampai kita bisa kembali lagi ke alam bersama anak cucu kita di suatu hari nanti, insya Allah.